Jadi sekitar 2 bulan lalu saya tuh pernah bilang Realme harus segera keluarin penerus dari Realme 10 Pro Plus karena pesaing-pesaingnya di harga segitu tuh udah banyak yang lebih menarik ya. Nah akhirnya sekitar minggu lalu Realme itu baru keluarin penerusnya yaitu Realme 11 Pro Plus. Nah gimana dengan HP ini? Apakah udah bisa bersaing nih dengan HP-HP dari brand besar lainnya? Realme kali ini pakai desain yang benar-benar baru ya, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini dia pakai desain kulit, dia pakai lychee vegan leather. Ini tuh bener-bener feels-nya premium kayak kulit asli ya, mirip banget ya. Ini tuh nggak kerasa kayak body plastik yang looks-nya dibikin kayak kulit, tapi pas dipegang kerasa plastik banget, bukan kayak gitu. Ini tuh bener-bener mirip sama kulit asli gitu, jadi premium banget. Terus dia ada motif jahitan juga dan ada aksen anyaman lagi di tengah. Yang saya suka, dia terlihat simetris ya, dari aksen di tengah, letak kamera yang align-nya di tengah, jadi kelihatan rapih gitu. Cocok bagi kalian yang suka dengan desain yang kelihatan rapih gitu ya. Untuk masalah desain, Realme kan selama ini tuh menargetkan pasarnya ke kaum muda, generasi muda ya. Nah ini walaupun pakai desain kulit, tapi pilihan warnanya itu bisa saya bilang masih nyambung ke anak muda. Termasuk di warna beige yang ini. Jadi dia nggak pakai warna brown atau coklat yang identik dengan warna kulit. Nah, tapi masih kerasa mewahnya berkat aksen copper gold di sekitarnya, termasuk di frame kamera dan frame sampingnya. By the way, frame sampingnya ini bahannya plastik ya, walau kelihatan mewah. Saya lihat sih desainnya ini cocok buat anak-anak kuliahan atau anak kantoran ya. Apalagi buat kalian yang pakai barang-barang dengan bahan kulit kayak dompet kulit, tas kulit, suka pakai jaket kulit gitu ya. Nah ini matching banget nih sama fashion aksesoris kalian. Untuk desain frame kamera kali ini ganti. Desainnya mirip sama HP-HP flagship brand HP China saat ini ya. Kelihatan cakep dan refreshing juga. Dan desain kameranya itu bisa kasih impresi kalau performa kameranya itu kelihatannya bakalan bagus gitu. Sisanya masih sama kayak Realme 10 Pro Plus kemarin ya. Dia agak melengkung, curve gitu, termasuk di bagian depannya layarnya juga curve. Terus dia layarnya pakai punch hole dan bezelnya udah tipis. Jadi selain desain bodi belakangnya, desain layarnya pun juga premium. Panel layarnya secara spek masih sama kayak kemarin. Dia udah impresif banget buat HP kelas ini, udah AMOLED 120Hz, udah 10-bit juga dan support HDR10+. Layarnya juga terbilang cerah ya, dia bisa sampai 950 nit kalau saya lihat speknya. Terus pas display konten HDR pun bisa cerah. Nah di atas kertas memang kelihatan sama kayak Realme 10 Pro Plus kemarin ya. Tapi pas saya tes lebih lanjut, ternyata HP ini di kondisi terik bisa bikin gambarnya lebih cerah lagi. Mirip Vision Booster-nya Samsung ya. Kita tinggal nyalain HDR Video Boost-nya. Ternyata ini tuh bisa jalan di video non-HDR juga. Jadi kualitas panelnya itu impresif, ada upgrade dibandingkan Realme 10 Pro Plus kemarin ya. Dan sedikit melebihi ekspektasi saya. Di bagian hardware, chipsetnya ini pakai Dimensity 7050. Wah, awalnya saya pikir chipset baru nih, keren. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi secara detail speknya, ternyata itu masih mirip banget sama Dimensity 920 atau 1080 kemarin ya. Jadi kayak namanya diganti aja. Tapi bedanya, ada bedanya dikit ya. ISP-nya itu support kamera 200 megapiksel yang ini. Saya sih nggak bilang chipset ini jelek ya. Chipset ini tuh sebetulnya udah bagus buat harga segini. Udah kerasa smooth juga, apalagi buat performa harian. Buka tutup aplikasi lancar. Apalagi disupport sama Realme UI-nya yang enteng juga. Multitasking, split screen juga lancar, animasi juga kerasa smooth. Jarang banget saya nemuin stutter. Dari awal saya nyalain HP-nya udah kerasa banget smooth-nya. Dan sampai saya install banyak apps dan games pun lancarnya masih sama. Ada fitur RAM expansion juga yang sebetulnya nggak perlu sih karena kapasitas RAM HP ini udah gede banget yaitu 12 GB. Jadi tuh nggak ada yang salah sebetulnya sama chipsetnya ya. Sebetulnya kalau brand besar lain pakai chipset ini tuh saya udah fine-fine aja sih. Tapi mungkin karena selama ini saya perhatikan Realme itu biasanya bisa kasih chipset yang lebih kencang dibandingkan brand lainnya di harga yang sama ya. Atau mungkin ekspektasi saya berlebihan ya. Saya berharap bisa dikasih Dimensity 1300 atau mungkin 7200 juga udah oke banget ya. Tapi sekali lagi, sebetulnya nggak ada yang salah dengan performa HP ini. Bahkan buat main game nih, banyak game yang bisa dapat performa smooth 60 fps. Game baru kayak Farlight 84 aja, dia bisa dapat 60 fps di grafis HDR dan cukup stabil. Memang ada drop dikit-dikit tapi masih bisa bertahan di 50-60 fps. Kalau kemarin saya coba di Poco X5 Pro yang pakai Snapdragon 778G,
Malah sering banget turun ke sekitar 40 fps ya. Padahal grafisnya itu saya set ke yang lebih rendah dibandingkan ini. PUBG bisa smooth, PUBG New State apalagi. Game MOBA udah pasti bisa 60 fps juga. Touch response layarnya juga enak, terasa responsif pas saya main game shooter pakai 4 jari. Jadi buat gaming sebetulnya HP ini juga udah mantep sih. Mungkin Realme pilih budgetnya untuk dialokasikan ke sektor lainnya ya, kayak desain atau kamera mungkin. Vibration motornya masih sama kayak kemarin, dia pakai vibration motor flagship, enak banget ya, nggak kerasa kayak standar HP kelas menengah. Terus yang penting itu bukan sekedar vibration motornya, softwarenya juga penting dan dia udah ada fitur O-Haptics yang bisa memaksimalkan vibration motornya. Realme UI-nya versi terbaru, udah Android 13 juga, dan HP ini bakal dijanjikan dapat 2 kali update Android dan 3 tahun security update. Saya sih berharap kalau nggak bisa 4 kali update ya, bisalah 3 kali Realme kasih update ke HP ini ya. UI-nya nggak perlu dibahas panjang lagi ya, karena saya rasa kalian juga udah pada familiar. Yang pasti software-nya kerasa enteng, mau ngapa-ngapain juga lancar. Ada fitur floating windows sama split screen juga, tapi harus pilih salah satu, nggak bisa semuanya berbarengan. Ada always on display. Yang penting di sini ada multi screen connect ya. Jadi kalau kita connect ke PC itu mudah banget, kita bahkan bisa drag and drop files atau foto dengan sangat mudah. Speakernya stereo, kualitasnya lumayan mantep ya. Udah ada fitur Dolby Atmos juga. Untuk kamera, setupnya masih sama. Triple kamera di belakang. Masih ada 2 megapiksel makro dan 8 megapiksel ultrawide yang sensornya juga masih sama. Yang baru kali ini kamera utamanya punya resolusi 200 megapiksel. Sensornya pakai ISOCELL HP3, HP3. Beda dengan HP2 kemarin yang dipakai S23 Ultra ya. Kalau HP3 itu ukuran pixel sama ukuran sensornya sedikit lebih kecil dibandingkan HP2. Ya, sensor HP3 ini memang dibikin untuk lebih hemat space ya, lebih nggak makan banyak tempat, dan bisa bikin bump sedikit lebih tipis lagi dibandingkan HP1 atau HP2. Oke, sensor kamera Realme 10 Pro Plus kemarin memang kerasa downgrade dibandingkan 9 Pro Plus. Tapi gimana dengan sensor 200 megapiksel di HP ini? Apakah ada upgrade? Mari kita lihat. Untuk karakter foto sih mirip dengan sebelum-sebelumnya ya. Warnanya itu masih sangat vivid atau sangat nyala gitu warnanya. Saturasi dan kontrasnya itu tinggi banget. Dynamic range juga lebar, jadi pas foto backlight, area gelap dan area terang itu masih balance, masih kelihatan detailnya. Jadi nggak hilang ya. Pas kondisi terang, detail dan ketajaman kamera 200 megapikselnya nggak perlu ditanya lagi lah. Udah tajam banget. Dan yang jadi kelebihannya, HP ini punya 2 kali dan 4 kali lossless zoom. Jadi sensornya dimanfaatkan dengan baik oleh Realme. Intinya, walaupun HP ini nggak ada kamera tele, tapi foto 2 kali dan 4 kali zoomnya itu kerasa kayak foto pakai lensa tele beneran. Setajam itu, dan nggak sampai 4 kali juga. Bahkan menurut saya 8 kalinya pun masih sangat lumayan tajam ya. 10 kalinya juga lumayan walaupun udah kelihatan lah pecah-pecahnya. Bisa sampai 20 kali zoom, tapi itu udah kelihatan pecah lah. Dan yang jadi favorit saya, di mode portraitnya pun disediain option 2 kali zoom. Yang menurut saya seharusnya semua brand udah bisa kasih option ini sih. Karena sensor kamera HP sekarang tuh udah canggih-canggih, tinggal dimanfaatin pakai software aja. Dan ini tuh bukan sekedar kayak zoom atau kayak di crop terus ditajemin doang ya. Nah, buat kalian yang ngerti kamera, jadi lensa itu kan punya focal length yang berbeda-beda ya. Tiap focal length itu misalnya wide sama tele, dia bisa kasih distorsi sama perspektif yang berbeda gitu. Jadi bentuk wajahnya itu bisa berbeda, dan misalnya tele nih, kamera lensa tele, dia bisa kasih ilusi antara subjek dengan background itu bisa dekat gitu. Nah, di HP ini zoomnya itu bisa mensimulasikan kayak pakai lensa tele beneran. Jadi distorsi dan perspektifnya berbeda dengan pakai kamera wide terus di crop ya. Kalian bisa lihat sendiri contohnya. Kalian coba perhatikan backgroundnya ya, jarak antara subjek dengan background itu berbeda. Dan ini alasan kenapa saya suka ambil portrait di 2 kali atau 3 kali zoom. Karena dengan perspektif kayak gini, kita tuh bisa lebih fokus ke subjeknya. Setahu saya sih di Google Pixel dari dulu udah kayak gini ya, dan saya seneng sih sekarang banyak brand yang mulai bisa ikutin jejak Pixel. Di mode portrait juga ada fitur bokeh flare yang bikin efek bokeh tambah creamy. Paling pas di low light, saya merasa foto portraitnya itu masih sedikit soft dan noisy ya. Ini harusnya bisa diimprove lagi lewat software update. Saya juga sering nemuin foto yang autofocus gitu kalau foto portrait ya. Saya bilang gini karena hasil foto low light di mode normalnya itu termasuk bagus. Detailnya masih bagus, termasuk tajam dan minim noise.
dan masih bisa lumayan terang juga. Apakah sebagus 9 Pro Plus? Saya belum compare, jadi saya nggak bisa kasih jawabannya. Yang pasti saya merasa ini ada improvement dibandingkan 10 Pro Plus kemarin. Dan kalau saya bandingkan sama Galaxy A54, dia tuh masih bisa ngelawan. Nggak jomplang kayak di 10 Pro Plus kemarin. Ini tuh berkat sensornya juga ya. Untuk penjelasan lebih advance ya, dia tuh ada teknologi pixel binning tetra to cell ya. Jadi dia bisa gabungin up to 16 pixel jadi satu pixel yang besar. Jadi dengan begitu dia bisa nyerap cahaya yang lebih banyak. Benefitnya di foto low light dia tuh bisa hasilin foto yang lebih bagus. Night mode-nya juga bisa naikin detail. Walau saya merasa di night mode ini efek sharpening-nya agak sedikit ketinggian. Terus karena kameranya ada OIS, jadi pas kondisi gelap bisa meminimalisir ghosting atau foto yang berbayang. Oh ya, dia juga punya mode high res yang bisa ambil 50 megapiksel atau 200 megapiksel. Bisa hasilin foto yang lebih tajam dan tajamnya itu natural. Terus yang saya suka, dynamic range-nya pun masih bisa tetap lebar. Jadi dia bisa gabungin foto binning plus non-binningnya. Untuk kamera ultrawide-nya lumayan, bukan yang tertajam di kelasnya. Itu masih dipegang sama Samsung ya. Tapi masih sangat lumayan. Paling pas low light, detailnya memang jadi soft. Memang ada night mode yang bikin detail jadi tambah tajam, cuman memang masih kelihatan tajam karena efek software ya, kurang natural gitu. Sebetulnya kalau di preview di layar HP masih fine-fine aja. Paling pas saya lihat di monitor itu udah kelihatan agak pecah. Untuk kamera selfie-nya saya bilang bagus. Yang jelas ini improvement dibandingkan yang kemarin. Pas saya cek sih resolusinya upgrade ya ke 32 megapiksel dan sensornya pakai IMX615. Nggak heran kalau bagus, di low light pun masih impresif. Untuk kamera makro ya begitu ya, nggak tajam. Jadi mending kita pakai 4 kali zoom-nya yang bisa jauh lebih tajam dan bisa kerasa lebih dekat dengan subjek. Untuk perekaman videonya di kamera ultrawide dan kamera selfie bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps saja. Kalau kamera utamanya bisa hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada option 60 fps, jadi bisa smooth. Hasil kamera ultrawide-nya sih cukup oke, terus dynamic range nggak terlalu lebar. Tapi untuk kamera utamanya sih masih bagus dan tajam, apalagi pas rekam di 4K. Dan pas rekam di low light juga hasilnya masih lumayan bagus ya, di atas ekspektasi saya. Dan kamera selfie-nya pun juga bagus. Di kamera selfie dan kamera utama ada fitur video bokeh juga, tapi resolusi turun ke 720p. Tapi anehnya, dia ada fitur bokeh flare portrait dan resolusinya bisa di Full HD. Terus ada video stabilisasi juga, pas rekam sambil jalan sih hasilnya ya masih lumayan, walau masih bisa diimprove lagi ya. Tapi dia cuma jalan hingga resolusi Full HD 60 fps. Di 4K-nya dia tuh cuma ngandelin OIS-nya doang. Jadi IIS-nya nggak jalan dan masih ada fitur Ultra Steady. Ini perekaman kamera depan ya. Kamera selfie dari Realme 11 Pro Plus. Baterainya besar 5000 mAh, buat pemakaian standar mah masih bisa diajak tahan seharian lah ya. Tapi chargernya itu cepet banget, udah 100 watt Superfook yang dapat di dalam box penjualan. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah Realme 11 Pro Plus ini bisa memenuhi ekspektasi saya untuk HP Realme dengan harga 7 juta? Di harga segini tuh saya pertama berharap dapat layar yang kualitasnya bagus dan Realme bisa kasih itu, bisa memenuhi ekspektasi saya. Dan bahkan lebih dari yang saya bayangkan. Terus saya juga punya ekspektasi kamera HP ini bakal bagus banget. Nah, dia tuh overall performa kameranya bagus, walau masih butuh beberapa improvement untuk jadi bagus banget ya. Terus saya juga berharap fiturnya lengkap, ada NFC, stereo speakers, vibration motornya flagship, chargernya cepat, fitur connect ke PC dengan mudah, itu semua udah didapat di HP ini. Terus saya juga berharap bisa dapat software yang bagus dan update yang panjang. Kalau untuk software sih bagus ya, nggak usah ditanya. Tapi untuk update ya standar lah, untuk 2 tahun saya berharap bisa lebih. Apalagi nih, saya berharap performanya kencang dan chipsetnya kencang ya, powerful. Nah untuk urusan chipset memang nggak sesuai ekspektasi saya, tapi sebetulnya performanya udah termasuk kencang ya. Udah setara lah sama HP-HP brand besar lain di harga segini. Mungkin karena ini brandnya Realme, jadi saya berharap dapat lebih aja gitu ya. Dan sebetulnya saya tuh berekspektasi desain HP ini bakal lumayan aja. Tapi ternyata Realme lewat HP ini kasih
desain yang sangat premium ya, bahkan sekelas HP flagship desainnya. Jadi kayaknya Realme kali ini tuh menyasar buat kalian yang memang fashionable gitu. Dan dengan storage 512 GB, kalau saya pikir-pikir lagi kayaknya jadi nggak kerasa mahal-mahal banget ya untuk harga 7 juta ya. Karena storage-nya besar gitu. Tapi andai Realme bisa kasih option storage yang lebih kecil lagi ya, 256 GB misalnya, yang otomatis harganya lebih terjangkau dong dari ini. Kayaknya itu bakalan mantep banget sih.